Oke, balik lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Ini di area apa? Dashboard ada yang baru. Sesuai di thumbnail ya. Ini aku pasang voltmeter. Ini voltmeter mereknya X-Cash. Bentar tak fokusin. Nah, voltmeter mereknya X-Cash. Ini aku beli harganya tuh sekitar 60.000. Kemarin aku datang di tokonya di area Sleman. Tepatnya di Jalan Magelang. Ini harganya 60.000. Kenapa aku milih X-Cash ini? Ini yang pertama tuh cuma voltmeter aja, nggak ada jamnya, nggak ada yang lainnya. Jadi cuma voltmeter aja. Ini biasanya kan 3 in 1, kalau nggak dua jadi satu. Yang biasanya ada jam sama suhu, kalau ini cuma voltmeter aja. Kenapa aku pilih X-Cash ini? Karena itu yang simpel aja. Perkabelannya tuh simpel banget kalau ini. Jadi nggak pakai yang namanya arus langsung ke aki, jadinya aman. Dan untuk kelengkapannya tuh X-Cash ini kemarin aku udah unboxing, videonya tuh kayak gini. Untuk kelengkapannya kita dapetin balik. Kelengkapannya ada si voltmeter sendiri, mereknya X-Cash. Nah, ini untuk dudukan untuk ke baut. Ini ada lubang bautnya, ada lubang kabel tis. Paling ini nanti tak solasi aja biar enak. Terus ini ada baut dan kabel tis buat di dudukan ini. Kalau kalian yang mau ngelubangi motornya, bisa di baut atau di kabel tis udah disediain. Ini yang voltmeter yang cuma single, bukan 3 in 1, bukan 2 in 1, cuma voltmeter aja, nggak ada jamnya, nggak ada suhunya. Jadi cuma voltmeter aja buat mantau si tegangan aki. Untuk kelebihan dan kekurangannya di video selanjutnya. Nah, kelengkapan si X-Cash ini dapat ini si voltmeter ini sesuai di video yang tadi, sama ada bracket itu untuk universal. Di motor yang lain itu ada baut sama kabel tis. Kalau di sini aku cuma pakai 3M. Dan untuk pemasangannya itu gampang banget. Nanti aku sertakan video yang pemasangannya. Kabelnya tuh aku dapetin yang mana. Jadi untuk pemasangan si voltmeter ini aku dapetin di kabel sensor rem. Ini kan aku udah ganti merek KTC sensor remnya. Jadi untuk kabel sensor rem itu nggak tak pasang ya yang standar, jadi tak fungsiin buat voltmeternya. Kenapa aku nggak ambil di bagian starter? Kemarin aku udah nyoba di bagian starter, aku ambil arus dari situ, arus plus dari starter, biar kalau di starter tuh ininya kayak ketip-ketip gitu. Tapi ada suara-suara aneh dari fuel pump, dan ininya ngaco voltmeternya. Kemarin aku dapetin di arus starter dapat 35 volt, padahal kalau standarnya aki itu 12 volt ya, sekitar 12an lah, normal 11,89 kayak gitu. Dan ini aku dapetin di ini ya, apa, switch rem. Kalau yang di rem nanti lampu belakangnya nyala, nah itu aku dapetin plus situ, plus switch rem. Untuk videonya tuh kayak gini. Oke, untuk perkabelannya aku jumper di ini aku jumper di sini. Ini tuh soket buat rem ya, switch rem depan. Kan aku pakai KTC Big ini, jadi nggak bisa pakai soket ini. Jadi kalau mau pakai switch rem ini harus pakai adaptor. Terus aku belum beli adaptornya, ini tak fungsiin buat voltmeter.
Ini diambil yang positif aja, yang negatifnya aku kasih di ground body. Ini ground body, langsung ke ground body aja. Dan ini cuma 2 kabel ya, soalnya cuma voltmeter aja, nggak pakai jam dan nggak pakai yang suhu. Udah simpel banget, cuma ini aja. Nah, itu aku dapetin di kabel switch rem ini yang positifnya. Kalau yang negatif aku langsungin di bagian rangka. Aku langsungin di bagian rangka. Kenapa? Karena kalau digabungin jadi satu, nanti takutnya itu lampu rem belakangnya kalau ini error nanti bakal nyala. Kalau aku gabungin jadi satu, jadinya aku pisah. Ground aku kasih di bagian body ini, di bagian body lah pokoknya. Negatif itu tak sambung kabel. Nah, ini penampakannya tuh kayak gini. Ini bagus banget kalau lagi di kontak on. Kita kontak ya. Nah, ini kenapa aku pilih si X-Case ini? Karena kemarin aku udah nyari-nyari di YouTube ya. Aku mau beli yang mereknya itu Luminos atau apa itu. Itu kalau nyala tuh agak kurang, sama dia tuh ada jamnya. Dan kalau penggunaan ada jamnya itu nanti kan ada 3 kabel. Yang satunya dilangsungin di bagian aki. Jadi kalau ini agak error gimana gitu nanti takutnya ribet banget. Jadi aku ambil yang voltmeternya aja. Kalau jam kan udah pakai jam tangan sendiri, jadi nggak perlulah kalau di motor pakai jam-jam kayak gitu. Jadi aku butuh cuma voltmeter aja. Jadinya aku ambil si X-Case ini. Ini harganya tuh kalau di Tokopedia atau di marketplace lain tuh sekitar 30 ribuan. Tapi kemarin aku dapetnya ini sekitar 60 ribuan. Kenapa aku nggak ambil di Tokopedia? Karena aku kemarin tuh nyari cepetnya aja, cepet dapat barangnya. Soalnya kemarin aku sambil bongkar si ini dual band ini error. Setelah aku urut kabelnya tuh ininya tuh nggak connect di sininya. Kan dual bandku kan error, jadi nggak bisa di mapping dulu ini. Nah, ini kemarin error. Jadinya aku nggak sekalian ganti ini. Soalnya kemarin aku nyari saklar tuh nggak ada. Jadinya sementara gini dulu. Ini besok mau tak beliin. Cari saklar yang kayak gini, langsungan kayak gini, biar simple. Oke, voltmeternya tuh kayak gini. Kalau kita starter tuh nanti bakal bagus lah. Nah, itu kan kalau nggak kuat akinya ya. Nah, untuk fungsi voltmeternya ini biasanya tuh jalan-jalan. Jadi ininya tuh mati-mati kayak gini tuh bagus. Menurut aku tuh kayak kesan tersendiri lah. Oke, kita matiin aja, nggak enak di warga sekitar. Ada kesan tersendiri lah voltmeternya ini, jadi nggak monoton diem aja. Dan fungsinya tuh untuk memantau si aki ini ya, voltmeter ini buat memantau akinya. Jadi kalau di motor injeksi itu penting banget pemasangan voltmeter kayak gini. Jadi kalau akinya udah agak soak tuh kalian mesti harus tahu kalau akinya tuh soak. Kalau di motor karbo kan masih bisa didorong, dan nanti tuh lewat si pulsar atau apa itu, lewat magnet. Kalau di motor injeksi ini semuanya tuh pakai arus aki. Jadi kalau akinya soak pasti motor tuh nggak enak lah buat jalan, bisa berbet dan yang lain-lain. Jadi kalau pemasangan voltmeter ini tuh penting banget. Kalau kemarin motorku yang pulsar itu, kalau kalian subscriber lama pasti udah tahu pulsar yang aku review, pulsar merah itu kan habis ganti aki 2 tahun yang lalu, tapi akinya tuh soak. Akinya soak, aku kan udah pasang si voltmeter kayak gini, jadi aku tahu akinya tuh nggak normal, cuma dapat 9 volt. Itu kalau di starter tuh nggak ngangkat. Dan kalau dihidupin pakai didorong, nanti si voltasenya tuh naik ke 15. Kan itu udah tanda-tandanya nggak normal. Jadi aku inisiatif pasang voltmeter buat si Maxi ini, buat memantau tegangan aki lah, biar nggak soak di jalan, atau kalau udah waktunya ganti tuh enak. Jadi kepantau si akinya itu kondisinya tuh normal atau enggak. Dan untuk menambah estetika aja, kenapa aku pasang di sini enggak di lain? Kalau di MX tuh susah ya, mau pasang di mana lagi tuh enggak nemu, jadi harus di sini. Ini cuma tak lem 3M, kabelnya tak selipin di deket spion. Dan biasanya temanku tuh pasang di sini,
pasang di sini ya. Kalau aku nyarinya simpel aja di sini, tak teriem aja, insya Allah kuat lah. Dan ini udah waterproof, jadi nggak takut kalau hujan-hujanan. Udah waterproof, aman buat harian, nggak usah takut. Tapi kalau menurutku tuh kalau dicuci tuh baiknya jangan kena air berlebihan. Berlebihan kayak apa tuh, kayak disemprot steam itu yang kenceng banget, itu pasti takutnya itu nanti bakal rembes ke sini. Ini kan nggak ada sealernya, jadi cuma langsung plug gitu, nggak ada sealernya, takutnya nanti rembes dan konslet. Dan kenapa aku nggak langsung di starter ambil arusnya, karena takutnya itu nanti kalau diapa-apain orang tuh nanti nggak bisa hidup gitu loh, kontaknya langsung bisa hidup. Jadinya aku ambil di bagian sini. Oke, sekian video review voltmeter yang aku pasang ini. Ini penting banget, walaupun cuma 60.000 atau di bawahnya harganya, itu penting banget buat motor kalian, buat memantau kondisi aki kalian. Jadi kalau yang mau pasang gampang banget, nggak usah susah-susah. Ambil arusnya tuh pokoknya yang 12 volt, pokoknya yang nyala. Kalau aku ambil di switch rem itu udah normal 12 volt, nanti ngikutin si tegangan motornya ini. Dan untuk penampakan si Maxi itu kayak gini, masih standar, nggak standar ding, mesinnya udah nggak standar. Kenapa aku nggak review ini tuh, karena tuh belum 100% selesai. Jadi ya kalian komen lah mau direview sekarang atau besok kalau udah selesai. Kalau ini tuh belum selesai tuh, masih banyak PR lagi. Pokoknya banyak banget lah part ini, udah tak kumpulin, besok bakal tak update apa aja. Ikutin aja channel saya di 1 Second Motovlog. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar nggak ketinggalan project yang terbaru dari Maxi ini. Dan kalian komen di review kapan ini, sekarang atau besok kalau udah jadi. Ini untuk motor ini udah enak lah buat harian tuh, udah enak. Pokoknya udah enak, udah siap jalan. Tapi harus di mapping ulang ECU-nya itu, karena ini kemarin yang swak tuh ini, jadi nggak bisa di mapping. Mau aku ganti dulu biar enak. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya.